Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Safrudin, Kepala SMA Negeri 2 Sukatani, Kabupaten Bekasi. Bicara tentang pembelajaran diferensiasi, menurut saya ini adalah sebuah model pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada para siswa untuk bisa belajar sesuai dengan kesiapan belajarnya, minat, dan juga profil belajarnya. Saya mengenal pembelajaran diferensiasi pada saat saya mengikuti diklat calon kepala sekolah dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Saya tertarik dan saya juga tertantang untuk bisa menerapkan proses pembelajaran ini di SMA Negeri 1 Cabang Mungin di mana saya bertugas saat itu. Dan pembelajaran diferensiasi pun menjadi sebuah tema besar yang saya angkat di dalam rencana tindak lanjut saya sebagai peserta diklat calon kepala sekolah. Langkah-langkah atau strategi yang saya lakukan saat itu adalah saya mencoba belajar mandiri melalui beberapa media digital untuk bisa memahami dengan baik makna-makna besar apa yang ada di dalam proses pembelajaran diferensiasi. Dan saya melakukan sosialisasi baik personal dengan beberapa teman guru yang pada akhirnya saya pun melaksanakan in-house training untuk semua guru dengan narasumber saya sendiri. Kemudian saya pun melakukan pembinaan secara intensif kepada beberapa guru yang kedepannya akan saya jadikan motor penggerak untuk awal melakukan proses penerapan pembelajaran diferensiasi ini. Ada beberapa mapel yang sudah saya coba saat itu, yaitu mapel matematika dengan guru Bu Muti dan mapel fisika dengan guru Bu Novi. Alhamdulillah responnya sangat positif, termasuk juga ada beberapa testimoni yang kita ambil dari beberapa anak yang mengikuti proses pembelajaran matematika dan fisika saat itu. Hari ini saya diberikan tugas sebagai Kepala SMA Negeri 2 Sukatani, Kabupaten Bekasi. Langkah-langkah yang saya lakukan pun sama seperti dengan yang pernah saya lakukan di SMA Negeri 1 Cabang Mungin. Saya selalu menghimbau, selalu menganjurkan kepada para guru-guru kami di sini untuk terus belajar memahami apa itu proses pembelajaran diferensiasi. Dan saya pun mencoba melakukan langkah-langkah strategis seperti saya melaksanakan in-house training bersama pengawas yaitu Ibu Pita dengan narasumber kami berdua. Ibu Pita memberikan materi tentang implementasi kurikulum merdeka dan saya memberikan materi dengan pembelajaran diferensiasi. Dan untuk di SMA Negeri 2 Sukatani ada beberapa guru yang sudah saya coba lakukan praktek penerapan proses pembelajaran diferensiasi ini, yaitu Bu Sarah dengan mata pelajaran geografi dan Bu Miftah dengan mata pelajaran matematik. Harapan saya dengan proses pembelajaran diferensiasi ini mampu mempertajam potensi dan kemampuan para siswa, mampu memberikan kenyamanan mereka untuk belajar, sehingga akhirnya proses pembelajaran diferensiasi bisa mewujudkan student well-being. Ini mungkin praktik baik dari pembelajaran diferensiasi yang sudah saya lakukan di dua sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Cabang Mungin dan SMA Negeri 2 Sukatani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilakukan di SMA Negeri 1 Cabang Mungin Kabupaten Bekasi, saya mengangkat tentang pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan media digital Google Site. Untuk mendukung proyek penerapan pembelajaran diferensiasi di SMA Negeri 1 Cabang Mungin, saat itu saya pun menyusun sebuah konsep aplikasi digital, yaitu aplikasi Google Site. Google Site ini saya susun untuk memudahkan para guru di dalam memetakan kebutuhan belajar para siswa, baik menggunakan readiness, kesiapan belajar, minat ataupun profil belajar siswa itu sendiri. Sehingga dengan menggunakan aplikasi Google Site ini, maka anak bisa langsung mengetahui bahwa
mereka ada di kelompok mana, dan mereka pun bisa langsung menemukan link pembelajaran yang harus mereka ikuti dalam proses pembelajaran dengan guru tersebut. Alhamdulillah, berdasarkan dari hasil penerapan pembelajaran diferensiasi baik dalam kondisi PJJ maupun luring, semuanya para siswa memiliki respon yang positif. Bahkan saya pun mencoba membuat instrumen pengukuran apakah pembelajaran ini bisa mewujudkan student well-being atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Mezeskia dari kelas 10 MIPA 2 dari kelompok B. Pembelajaran matematika peminatan dengan materi menggambar fungsi eksponensial menggunakan pembagian kelompok menurut saya itu mempermudah untuk belajar matematika. Hal ini menimbulkan antusias dalam pembelajaran matematika di kelompok tersebut. Yang bahasa dengan apa? Seni, silakan kumpulkan ke depan. Oke, dengarkan. Kelompok 1 dan 2 dari 5 permasalahan. Nanti kalian pilih 4 soal yang akan kalian diskusikan, kemudian akan dipresentasikan di kelompok lain. Jadi nanti mempresentasikannya di kelompok lain. Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan adalah 20 menit. Paham ya? Oke, nanti kelompok 3 dan 4, mana kelompok 3 4? 3 4. Dari 5 permasalahan yang diberikan, silakan pilih 3 soal yang menurut kalian pantas untuk didiskusikan. Waktunya sama 20 menit. Nanti akan dipresentasikan di anggota kelompoknya. Itu, paham ya? Kelompok 5 sampai 9, dari 5 permasalahan yang diberikan, silakan pilih 2 soal yang kalian pantas untuk didiskusikan. Kemudian nanti akan diberikan waktu untuk mempresentasikan, waktunya 20 menit juga sama. Nah, ini. Boleh satu orang, kenapa alasannya kamu suka? Kenapa alasannya nyaman? Mengumpulkan tugasnya dibedakan. Ya, kamu boleh, silakan. Agak keras? Karena kita jadi bisa mengembangkan Good. Karena kita bisa mengembangkan kreativitas dan potensi yang kita miliki sesuai dengan pilihan kita. Itu yang membuat kamu nyaman dan suka. Pembelajaran matematik kemarin memberikan kebebasan keleluasaan kepada kalian untuk mengekspresikan diri berdasarkan kemampuan masing-masing, berdasarkan minat masing-masing, berdasarkan profil belajar masing-masing. Itulah yang namanya pembelajaran diferensiasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Satria Agung dari 10 MIPA 1. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat seru karena belajarnya berkelompok dan bisa berbagi pendapat dengan kelompok-kelompok yang lain. Oke. Menurut kamu, bagaimana tadi pembelajaran di kelas? sangat seru dan cukup efektif buat teman-teman yang lain, lebih ngerti juga karena dijelasin sama teman mungkin. Spesifik saya lebih nyaman untuk belajar kayak gini karena
banyak pendapat juga dari yang lain ya kan, dan masuk aja.